Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang bocah perempuan berusia 11 tahun di Kota Makassar tewas tersengat listrik saat menyalakan lampu. Pencarian penumpang kapal motor Reski terus dilakukan. 7 penumpang dinyatakan meninggal dunia. Harga cabai rawit di Kota Makassar semakin tak terkontrol, menembus harga Rp80.000 per kilogram. Dua hari tidak terlihat di kampus, seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi negeri di Kota Makassar ditemukan tewas di dalam kamar kos. Rekan-rekan korban menangis saat jenazah dievakuasi ke mobil ambulans. Warga Jalan Kumala 2, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Kamis pekan lalu dihebohkan dengan penemuan mayat di dalam kamar kos. Jasad dikenali sebagai seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri di Makassar. Jasad Siti Hala berusia 19 tahun, warga Kabupaten Pangkep itu pertama kali diketahui oleh rekannya sesama mahasiswi setelah 2 hari terakhir korban tidak terlihat ke kampus. Rekan korban yang penasaran berinisiatif mencarinya ke tempat kos. Melihat pagar rumah kos terkunci, rekan korban kemudian memanjat pagar dan menobrak pintu kamar kos yang terkunci. Korban didapati sudah tidak bernyawa dan mengeluarkan bau tidak sedap. Kapolsek Tamalate menyatakan, berdasarkan keterangan sejumlah rekan korban dan keluarga, korban diketahui mempunyai riwayat penyakit sejak setahun terakhir. Alat komunikasi HP, ya itu saja barang pribadi yang kita amankan. Ada beberapa jenis obat juga katanya Bang ya? Jadi kalau perihal itu masalah obat kita masih selidiki, yang pasti dari keluarga korban memang menjelaskan dia punya sakit yang tahunan dan sudah mengkonsumsi obat lama. Identitas untuk korban Bang? Perempuan SH. Pekerjaannya Bang? Mahasiswi di UNEM keguruan. Tanda-tanda Dari tubuh korban Bang ada tanda-tanda yang ganjil? Kalau perjalanan sementara itu sudah sekitar 2 hari. Cuma dari keterangan saksi yang kita dapat, selama 2 hari memang tidak masuk kampus, makanya temannya 2 orang berinisiatif untuk mengecek. Nah, itu pun memang sudah was-was mereka karena mereka ditahu kalau korban ini ada sakitnya. Usai dilakukan olah TKP, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jasad kemudian dibawa ke kampung halamannya. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Sinjai bersama Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan alat peraga kampanye yang masih terpasang di titik terlarang. Sebelumnya KPU dan Bawaslu telah mengeluarkan aturan terkait zonasi penempatan alat peraga. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Sinjai bersama Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sinjai melakukan penertiban alat peraga kampanye. Sejumlah alat peraga seperti baliho caleg dan capres dibongkar dan dibawa ke kantor Satpol PP. Penertiban baliho dilakukan karena melanggar peraturan KPU. Apalagi sebelumnya KPU dan Bawaslu sudah mengeluarkan aturan terkait zonasi penempatan alat peraga. Karena itu, alat peraga kampanye yang masih dipasang di lokasi terlarang langsung ditertibkan. Bawaslu menghimbau peserta pemilu agar lebih memperhatikan regulasi terkait zona penempatan alat peraga kampanye. Hari ini kita melakukan penertiban alat peraga yang di luar ketentuan berdasarkan regulasi PKPU. KPU sudah mengeluarkan di masa kampanye zonasi penempatan alat peraga. Jadi yang kami tertibkan adalah alat peraga yang ditempatkan di luar zona kampanye. Pembersihan dan penertiban alat peraga kampanye dilaksanakan secara serentak di 9 kecamatan di Kabupaten Sinjai selama 3 hari. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai.
Harga sejumlah bahan pangan seperti cabai, jeruk nipis, dan bawang merah di pasar tradisional di Kota Makassar terus naik dengan signifikan. Kenaikan harga tersebut sudah terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Kenaikan harga bahan pangan terjadi pada komoditas cabai, jeruk nipis hingga bawang merah di pasar tradisional Pabaeng-Baeng, Kota Makassar pada Kamis sore pekan lalu. Menurut pedagang, kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Harga cabai rawit dijual Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40 hingga Rp50.000. Selain cabai, harga jeruk nipis juga naik signifikan dari Rp8.000 per kilogram menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Harga komoditas lainnya yang juga naik adalah bawang merah dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Sementara harga bahan pangan lainnya masih stabil. Meski harga naik, namun daya beli masyarakat tetap seperti biasa atau normal dan tidak terpengaruh. Cabai rawit sekarang kena berapa tuh? 80. 80. Dari harga sebelumnya berapa? 50, 40. 40. Kalau cabai rawit? Cabai rawit harga 50, 60. Sekarang 80. 80. Itu sejak kapan tuh mulai kenaikan? Sudah ada 2 minggu kayaknya. Itu kenapa? Karena pasokan kurang atau seperti apa? Saya juga kurang tahu. Cuma tiba-tiba naik. Iya, Nanti kalau peminat pembeli bagaimana? biasa seperti biasa. Seperti biasa. Selain itu apa lagi yang naik? Jeruk nipis. Ya, itu berapa sekarang? Sekarang 18, 20. 20. Dulu? Dulu 10.000, 8.000. Selain itu apa lagi? Bawang merah juga mulai naik. Berapa? Naik 5.000 lah. Biasanya 25, sekarang 30. 25, 30. Tapi yang lain nggak anu, Bu? Normal. Para pedagang berharap harga bahan pangan bisa turun dan kembali normal. Raisa Abu melaporkan dari Makassar. Puluhan personil kepolisian melakukan pemeriksaan di dermaga Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare untuk mengantisipasi masuknya barang terlarang ke wilayah Parepare. Langkah ini juga untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan penumpang yang mudik untuk merayakan Natal di kampung halamannya. Polisi menggeledah satu persatu barang bawaan penumpang yang turun di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Penggeledahan barang penumpang dilakukan untuk memastikan penumpang tidak membawa barang terlarang. Pemeriksaan ini juga untuk memberi pengamanan dan kenyamanan penumpang yang mudik untuk merayakan Natal. Kita melaksanakan kegiatan razia atau pemeriksaan penumpang yang turun yang akan memasuki wilayah Kota Parepare. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi dan meminimalisir kejadian-kejadian yang pernah terjadi, di wilayah Kota Parepare. Paling tidak kegiatan yang kita laksanakan adalah bagian daripada pelayanan kepada masyarakat agar seluruh masyarakat baik yang akan berangkat maupun yang turun itu ada kenyamanan, ya, nyaman berada di pelabuhan karena kehadiran aparat keamanan. Dan terakhir adalah menjelang akhir tahun, ya, kita juga menjaga suasana keamanan dan kenyamanan bagi umat yang sedang mudik, ya, khususnya saudara-saudara kita yang akan melaksanakan perayaan. Tak hanya barang bawaan penumpang yang diperiksa, polisi juga menggeledah kapal dan penumpang. Petugas kepolisian juga menurunkan anjing pelacak K9 untuk memudahkan pencarian barang terlarang. Suhardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas dan saya Agi Kurniasandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.